Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hidup ini bukan sebuah perlombaan, cepat-cepat sampai garis finish. Bukan tentang siapa yang duluan sukses, siapa yang duluan menikah, punya rumah, atau meraih impian besar. Hidup adalah perjalanan unik, penuh tikungan, dan setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Kadang kita merasa tertinggal melihat orang lain sudah sampai di titik yang kita impikan, membuat hati bertanya-tanya, kenapa bukan aku? Tapi, jangan biarkan perbandingan itu mencuri ketenanganmu. Ingat, pohon pun tak tumbuh serempak. Ada yang cepat menjulang, ada yang pelan tapi tumbuh kuat dan kokoh, semua punya musimnya. Kalau impianmu belum tercapai, bukan berarti kamu gagal. Mungkin waktunya belum tiba. Mungkin ada pelajaran yang harus kamu lalui. Fondasi yang sedang Allah kuatkan agar saat mimpi itu datang, kamu siap menjalaninya. Bukan hanya sekedar menikmatinya. Jangan terlalu larut dalam keluhan. Alih-alih mengeluh tentang yang belum kita miliki, lebih bijak kalau kita belajar bersyukur atas apa yang sudah ada di genggaman. Bisa jadi, hal-hal sekarang yang kamu anggap biasa, dulu adalah hal yang pernah kamu doakan dengan sungguh-sungguh. Bersyukur bukan berarti menyerah, justru itu cara kita menjaga semangat sambil tetap berjalan, tetap bermimpi, tetap berusaha. Tapi percayalah, kamu gak harus sampai lebih dulu. Kamu hanya perlu sampai pada waktumu dengan versi terbaik dari dirimu. Terus ikhtiar, terus berdoa, dan terus percaya. Allah tidak pernah terlambat, hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat. Oh ya, sekarang kami sudah sampai di Nimo Highland Glamping. Titiknya sudah sesuai dengan map ya guys. Pas mau masuk parkiran, jalannya tidak terlalu bagus dan hanya bisa dilewati satu mobil saja. Untuk area parkirnya cukup luas. Pas turun, udara sejuk khas Pangalengan langsung menyambut. Tenda glampingnya ada di atas sana ya guys. Untuk jalan ke tendanya nanjak kayak gini dan cukup curam. Tapi ada staf yang bantu angkatin barang-barang kami menggunakan motor. Jadi kalau teman-teman bawa sepuh atau anak-anak, boleh tuh nebeng ke akangnya sampai tenda. Kalau kami sih milih jalan kaki, meskipun cukup menguras energi. Pastikan lagi jangan sampai ada barang yang tertinggal di mobil ya. Kebayang kan naik turunnya kayak gini, mana lumayan jauh dari area parkir ke tendanya. Alhamdulillah nggak hujan, jadi masih aman buat jalan. Tenda glampingnya secara visual oke ya, terlihat nyaman. Siapa sih yang nggak kepincut ngelihat view sekece ini? Akhirnya sampai juga nih di tenda kami. Tipe glamping yang kami pesan Azalea, kapasitas untuk 4 orang. Tarif waktu kami menginap di 1 jutaan sudah termasuk sarapan untuk 4 pack. Ada teko listrik dan 1 botol air mineral ukuran besar. Kalau ngerasa gerah, disediakan kipas angin juga. Untuk tendanya cukup luas, dengan 2 kasur ukuran double. Pemandangan dari balkonnya amazing ya, Masya Allah. Cuman ini pagarnya terlalu pendek, jadi teman-teman kalau bawa anak kecil harus ekstra hati-hati ya. Jarak dari satu tenda ke tenda lainnya cukup jauh, jadi privasi lumayan terjaga ya.
Buka laci, kaget dong. Di dalam laci ada sampah bekas tamu sebelumnya yang belum sempat dibersihin. Masalah kebersihan kayak gini tuh harusnya nggak boleh lolos. Kita juga sempat mikir, wah seru nih kalau bisa barbekyuan di sini. Taunya pengelola cuma bisa pinjemin kompor portable-nya aja. Lah ya percuma. Kami kira ada alat barbeque proper, mungkin dikasih bahan atau bisa pesan paket. Tapi ternyata harus siapin semuanya sendiri. Ujung-ujungnya kami malah jalan keluar cari makan malam. Tapi jalan keluar tuh cukup dramatis ya. Dan perjuangan banget, karena jalannya gelap, kiri kanan kebun teh. Nggak ada lampu jalan, jadi cuma ngandelin lampu dari kendaraan aja. Letak tempat makannya juga lumayan jauh dari spot glamping. Mohon maaf nih, pas makan kami ngambil video karena udah keburu lapar. Ini kami udah balik lagi ke tempat glampingnya. Makan juga tadi buru-buru karena takut kemalaman. Lihat sendiri tadi kan guys, jalannya kayak gitu, mana sepi lagi. Ini sekalian lihat suasana malamnya ya. Biar teman-teman yang tertarik glamping di sini punya gambaran. Oh ya, tadi kan belum sempat kasih lihat kamar mandinya. Ini untuk area kamar mandinya. Laki-laki dan perempuan tidak dipisah ya. Kamar mandinya di luar tenda ya guys. Ini total ada 4 kamar mandi, tapi yang bisa dipakai hanya 3 kamar mandi saja. Kamar mandinya cukup bersih dan sudah dilengkapi water heater, jadi cukup nyaman buat mandi pagi-pagi yang super dingin. Teman-teman harus hati-hati, apalagi bawa anak-anak, karena kami nemuin beberapa lintah kecil yang nempel di tenda kayak gini. Dan ini dia gengs, view dari tenda kami. Benar-benar bikin lupa sama semua drama semalam. Kebun teh yang luasnya nggak ada habisnya, gunung yang berdiri megah dari kejauhan, langit biru bersih, definisi healing beneran. Jujur ya, lihat pagi kayak gini tuh bikin hati adem. Suara alam, udara dingin, dan pemandangan yang nggak bisa didapat di kota. Untuk sarapan kami dikasih nasi box. Isinya lumayan lengkap, ada nasi, ayam goreng, telur, tahu, tempe. Cukup buat ganjal perut sebelum lanjut jalan-jalan. Sebelum check out, pas lihat-lihat pagar, ngeliat puntung rokok kayak gini yang belum dibersihin. Ya kecil sih, tapi tetap sayang ya, soalnya tempat sebagus ini harusnya dijaga kebersihannya baik oleh pengelola maupun tamu. Semoga kedepannya pengelola bisa lebih perhatian sama hal-hal kecil ini, biar pengalamannya nggak cuma indah di foto tapi juga nyaman di realita.
Selain glamping, di area Nemo Highland ini juga ada banyak banget wahana wisata yang bisa kalian coba. Ada Nemo Eye, Nemoju, Flying Fox, Horse Riding, dan ATV. Karena waktu dan tenaga terbatas, kami cuma sempat nyobain Nemo Eye aja. Tiketnya 60.000 per orang dan bisa ditukar dengan 1 cup of mie. Tapi buat teman-teman yang nggak puas dengan 1 kali putaran, ada juga pilihan buat VIP. Ini adalah biang lala raksasa yang jadi ikon di Nemo Highland ini. Setiap gondola bisa muat 4 orang, full tertutup dan ada ventilasinya, jadi aman. Buat yang takut ketinggian tapi tetap penasaran naik. Tapi buat yang takut ketinggian bakal sedikit deg-degan, soalnya posisinya benar-benar tinggi dan berasa goyang pelan-pelan kalau kena angin. Buat kami ini salah satu highlight paling memorable dari trip ke Nemo. Naik biang lala sambil lihat kebun teh seluas mata memandang. Ini sih healing paling luxury. Begitu sampai di atas, kami disuguhi view 360 derajat. Pemandangan dari atas benar-benar cakep. Kebun teh, danau, sampai gunung semua kelihatan jelas dari ketinggian. Thanks udah ikut staycation bareng kami. Kalau teman-teman punya pengalaman glamping yang seru atau kurang mengenakan, bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. See you guys!